Jadi lulus SMA di Purbalingga. Iya. Waktu itu ada lowongan pekerjaan khusus disabilitas Oh, di Jogja. di Jogja. Oh. Setelah saya datang ke situ, ternyata tidak sesuai harapan. Nah, saya sudah terlanjur ke Jogja toh Pak. Malu kalau pulang ke kampung lagi nggak bawa apa-apa kan Pak. Saya modal KTP, saya ada KTP yang saya pinjamkan ke pedagang Pak untuk minjem barang dagangannya Pak. Oh, kulaan. Kulaan. Jadi nggak punya minjem ya? modal. Iya, jadi modalnya nitip KTP gitu Pak dulu. Terus dipinjemin barang. Keliling dulu Pak saya itu pakai kursi roda dulu. Oh. Ya kami ya selama ini ya benar-benar ya modal-modal sendiri, semua masih sendiri lah Iya, Pak. iya, iya, iya. Padahal dari usahanya Mas Aji ini kan jelas memberdayakan banyak orang. Ya alhamdulillah. Sampai gitu, hari ini Pak. berapa orang Kalau yang terlibat? kerja di sini ada 6 orang Pak. 6 orang. 6 orang ketika yang setiap hari masuk ya Pak ya. Belum Tapi lagi kalau ada ketika tambahan. lagi pesanan banyak kami biasanya manggil orang. Di orang-orang sekitar sini ibu-ibu lah Iya, terutama. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia mendengar, bertemu kembali dan kali ini saya berkunjung bersilaturahim di rumah produksi usahanya Mas Haji Haji. Musyafa. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam Terus warahmatullahi putih kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Mas Haji ini sebenarnya aslinya dari Purbalingga. Purbalingga. Ya. Sekarang sudah menetap menjadi warga Yogyakarta. Jogja, alhamdulillah sudah. Warga Bantul Mas ya? Iya warga Bantul sudah Sejak kapan di Jogja? 2005 Pak. 2005. Jadi Hampir 20 tahun ya? Iya hampir 20 tahun. 19 tahun ya. Gimana dulu ceritanya sampai Jogja? Jadi saya sampai Jogja itu sebenarnya ya kalau dibilang itu agak tersesat Pak. Oh, awalnya tersesat? Awalnya tersesat. Jadi lulus SMA di Purbalingga. Iya. Waktu itu ada lowongan pekerjaan khusus disabilitas Oh, di Jogja? di Jogja. Oh. Setelah saya datang ke situ, ternyata tidak sesuai harapan. Nah, saya sudah terlanjur ke Jogja toh Pak. Malu kalau pulang ke kampung lagi nggak bawa apa-apa kan Pak. Iya, iya, iya. Pantang surut ke belakang. Iya, pokoknya akhirnya cari masjid lah untuk berteduh. Yang penting iso ngiyup rakudanen. Iya, Akhirnya saya jadi pengurus masjid di Jalan Kaliurang. Terus dari situ saya lah mulai merintis usaha di situ. Awalnya ini Pak, cuma saya modal KTP, saya ada KTP yang saya pinjamkan ke pedagang Pak untuk minjem barang dagangannya Pak. Oh, kulaan. Kulaan. Jadi nggak punya minjem ya? modal. Iya, jadi modalnya nitip KTP gitu Pak dulu. Terus dipinjemin barang. Keliling dulu Pak saya itu pakai kursi roda dulu. Oh, Gitu Pak. 2005 2005 ya? saya berkeliling dulu jualan pertama itu produk kulit Pak. Oh, produk kulit. Ya. Dulu kan saya kan dulu jualan pertama saya itu dari 2005 sampai 2010. Iya, iya. Masih Terus jarang nggak kulit ya Mas? sebenarnya masih, tapi kami Pak pas ada pesanan aja kami buatkan gitu Oh iya, Pak. iya. Berdasarkan order aja. Berdasarkan Ada orderan garap. gitu garap masih sampai sekarang. Mas Aji ini pernah cerita kalau Jogja itu sebenarnya produksi kulit yang bagus ya? Yang bagus Pak sebenarnya untuk produksi kulit yang bagus ada di Piungan, Pak, Piungan. khususnya. Dan skalanya sebenarnya gede ya? Besar itu Pak. Tapi anu aja Pak, mungkin ya sekarang pasarnya memang kalah apa ya dengan produk-produk dari luar ya Pak ya. Oh. Cina terutama murah Iya, iya. gitu. Nggak apa-apa disebut negaranya. Iya. Kalah harga ya? Kalah harga gitu. Padahal mereka sebenarnya kan imitasi kali ya? Mungkin bisa jadi imitasi atau mungkin prosesnya di sana lebih murah gitu. Oh, karena skala besar kali ya? Karena skala besar gitu Pak. Atau memang ada kemudahan dari pemerintahan ya? Mungkin gitu Pak. Tapi kalau sebenarnya secara kualitas nggak kalah ya? Kalau kita untuk kualitas kita nggak kalah Pak. Insya Allah malah lebih bagus kualitas kita. Cuma kalau harga kita kalah Pak. Oh,
kalahnya di harga. Iya itu. Kalah bersaing harga. Heeh. Yang bisnis kulit tuh yang membuat Mas Aji diundang di banyak tempat kan ya? Iya betul Ngajari Pak. itu ya? Iya Pak betul. Sampai di mana aja itu Mas? Ya seringnya sih ke Sumatera Pak, ke Sumatera, Sumatera Barat, Padang, Sawah Lunto pernah gitu. Iya. Jadi dari awalnya apa namanya tadi ke Jogja karena pekerjaan tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi nggak boleh pulang pokoknya sebelum berhasil. harus bertahan di Jogja. Udah jauh Akhirnya malu bisa Pak. menjadi pengusaha. Setelah 2010 Terus dari fokus usaha, usaha. terus saya saya fokus usaha, sudah mulai berani produksi sendiri Pak. Dulu kan kita hanya pinjem barangnya orang, kita jual. Jualin, ya. Nah, terus 2010 kita sudah punya beberapa rekanan lah kita. Jadi untuk bahan baku saya yang beli, nanti mereka yang garap gitu. Alhamdulillah gitu Pak. Itu yang brandnya Milio ya? Yang brandnya Milio itu sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada yang perlu bikin tas kulit, dompet kulit, Ya itu bisa order ke Mas Aji Milio. Iya, siap. Dikasih brand yang lain juga boleh? Boleh Pak, yang penting kita produksi gitu aja Pak. Terus ini Nah ini nasi terbalik ini nasi mulai terbalik. kapan nih ceritanya? Ini mulai tahun 2018 Pak. 2018 sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya. Inspirasinya itu dari kepulangan ibu mertua saya dari Timur Tengah Pak. Jadi ibu mertua saya sudah kerja di sana. Kebetulan di sana juga jadi tukang masak juga selama 25 tahun Pak. Nah saya ketika pulang ke Indonesia, tahun berarti wis hafal banget ya? Ketika pulang Indonesia, kita mikir toh, ibu kan udah mulai bosen nih, biasa di sana beraktivitas, di sini nggak ada aktivitas. Saya punya ide, saya manggilnya Umi, masak aja masakan Timur Tengah yang paling enak apa. Akhirnya Umi ngasih saran nasi terbalik. Kalau di Arab Saudi itu namanya bukan nasi terbalik Pak, nasi magluba. Magluba itu kan artinya yang dibalik. Jadi ini prosesnya dibalik Pak. Jadi kalau bahasa Jawanya ditumplak. Iya. Akhirnya dari inspirasi dari ibu mertua, alhamdulillah jadi jalan rezeki kita gitu Pak. Nasi terbalik itu berarti yang ngasih nama pertama Mas Aji atau gimana? Atau sebelumnya sudah ada? Kalau ngasih sebenarnya dulu kan kita magluba, cuma pengucapan orang kita kalau mau ngomong magluba susah. Akhirnya di suatu forum saya ketemu teman-teman pengusaha, saya bawa nasi, kok pada suka gitu loh Mas. Ada salah satu teman yang punya perusahaan branding, namanya Petak Umpet kalau Pak. Petak Umpet ya. Itu Pak Arif Budiman. Itu yang ngasih nama. Dikasih nasi terbalik aja, jangan magluba karena pengucapan orang Jogja ini kangelan nek ngomong nasi magluba kan. Jadi akhirnya dikasih brand nasi terbalik gitu. Kita pakai sampai sekarang gitu Pak. Nasi terbalik kan rada cedhak karo nasi terbaik. Iya. Iya untuk. Jadi 2018 2018, nggih, yang ini 2018. Terus kalau ini kan masakan Timur Tengah ya? Nggih. Bumbu-bumbu segala macam itu ada yang diambil dari sana atau bisa dari Indonesia semua? Masih hampir 50% dari sana Pak. 50% dari sana? Yang bumbu-bumbu yang memang di Indonesia nggak ada, kita masih dari sana. Misalnya kayak kapulaga. Kapulaganya kan Indonesia ada? Kapulaganya Indonesia sama Arab beda Pak. Oh beda. Kalau kapulaganya sini kan warnanya agak coklat ya. Kalau di sana hijau Pak. Oh hijau. Hijau. Jadi itu yang bikin masakan itu seger, enak, rasanya beda Pak. Nah, itu kita masih dari sana. Tapi harganya lebih mahal Pak. Gitu Pak. Tapi gampang aksesnya Mas? Gampang, kita alhamdulillah sudah ada link di Jakarta ya, yang memang dia importirnya ya Pak. Jadi kami belinya ke importir di Jakarta, dikirim ke Jogja. Gitu. Terus itu
bumbu-bumbu itu, kalau ibu kan biasa masakan di sana kan, Ya. buat orang-orang yang asli sana, lidah sana gitu. Kalau yang dibuat di nasi terbaliknya Mas Aji ini sudah dikalibrasi dengan lidah sini atau sepenuhnya? Sepenuhnya masih dari sana, Pak. Sepenuhnya sana. Sepenuhnya dari sana. Karena waktu itu kan ibu kan ngasih beberapa menu ya. Iya. Kita coba, ini kayaknya dengan lidah Indonesia nggak cocok nih. Kita cari menu yang aslinya dari sana, tapi bisa diterima di sini. Oh iya iya. Iya. Akhirnya saya kan punya jiwa ya bisnisnya di saya ya. Jadi saya yang memilih. Oh, Ini. Nah, ini yang nasi terbalik ini yang cocok gitu. Iya, ya. iya, iya. Jadi tanpa mengurangi bumbu dari aslinya dari sana. Jadi kalau orang sana makan itu juga Sama, Sama ya? sama. Ada beberapa chef dari Palestina ketika datang ke Jogja, Indonesia mesti dihidangin itu ya cocok banget. cocok ya. gitu. Iya, iya. Masuk. Nah, Mas. Nah, dikasih makan gudeg mungkin Ah, mikir ya. lagi- Apa ini? apalagi geprek. Tapi begitu nasi terbalik langsung Alhamdulillah cocok gitu, Pak. masuk. Pemasaran selama ini gimana? Ada kendala apa? Kalau pemasaran sih alhamdulillah selama ini kita awalnya kita online ya, Pak ya. Kita Online. hanya ya lewat Instagram, lewat Facebook, tapi alhamdulillah sekarang karena kita sudah jalan mungkin 5 tahunan ya. Iya. Jadi pelanggan kita alhamdulillah sudah ada, Pak. Jadi mereka ya sekarang hanya muter saja, nanti ya ada tambahan pelanggan baru. Jadi paling banyak ya pelanggan sebenarnya yang mempromosikan, Pak. Iya, iya, dari mulut ke Mulut mulut, dari mereka ke- sendiri. Karena mereka puas, Iya, jadi terus kita ngasih rekomendasi. kita ambil contoh kayak di UAD itu setiap ada acara itu biasanya pesan makanan di sini nih Iya, iya. sampai 200 porsi. Nah, dari 200 orang yang masakin, yang makan, biasanya ada yang pesan gitu Iya, loh, iya. Pak. Mesti nanya kan gitu. Oh, sih nanya. Di mana ini? Nah, itu, Pak. Oh, Mas Haji. Gitu di situ, Pak. Kalau pesan berarti Ya tinggal bisa lewat. tinggal WA nanti WA kami gitu. kirim ke alamat gitu, Pak. Oke, oke. Kalau biasanya kan porsinya porsi barengan itu. Barengan. Tapi juga bikin porsi yang Porsi yang perorangan. ada perorangan ada pakai box gitu. Pakai box. Terus bahan utamanya kan nasinya beda tuh, Mas. Nasinya nasi basmati namanya, nasi Oh, Arab basmati, lah, yang panjang-panjang itu, Pak. Itu juga impor. Itu semua impor. Nggak ada yang bikin Nggak ada apa di, ya? di Indonesia nggak ada. Oh, nggak ada ya. Pertanian basmati ada. Nggak ada. Lumayan berarti banyak item yang asli sana ya. Iya, masih banyak ya. Mungkin hampir 50% lah, Pak, masih asli sana. Hampir 18 sampai 23 5 tahun berarti ya? 5 tahun, nah, sudah 5 tahun. Apa nih Mas suka dukanya, tantangannya gitu? Ya kalau paling ketika memasarkan produk ini kepada orang yang baru ya, Pak ya. Yang Jadi belum pernah ya? yang belum pernah makan, gitu iki makanan akhirnya kami biasanya strategi kita ngirim sampel, Pak. Oh, icip-icip. Kita iya. kirim sampel gitu biasanya orang yang ternyata baru enak. gitu. Karena kan memang bukan makanannya Indonesia Iya, aja, jadi kan mereka mungkin juga penasaran tapi pengen nyoba gitu. Tapi kan juga terbantu sama jamaah umroh dan jamaah haji toh Mas? Oh Yang iya. notabene mereka mesti pernah ngerasakan Betul. makanan itu di sana. Jadi biasanya itu yang pesan itu biasanya mereka kelompok pengajian haji. Kelompok pengajian haji. Itu juga banyak yang pesan karena mengingat dulu makan Iya, di sana. Iya, iya, iya. Membangkitkan lagi memorinya. Itu, Pak. Terus kalau sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah apa gitu Mas? Pemerintah daerah Kalau perhatian ya secara langsung belum. belum ada. Belum ada. Ya kami ya selama ini ya benar-benar ya modal-modal sendiri, semua masih sendiri lah, Iya, Pak. iya, iya, iya. Padahal dari usahanya Mas Aji ini kan jelas memberdayakan banyak orang. Ya alhamdulillah. Sampai gitu, hari ini Pak. berapa orang Kalau yang terlibat? kerja di sini ada 6 orang, Pak. 6 orang. 6 orang ketika yang setiap hari masuk ya, Pak ya. Belum Tapi lagi kalau ada ketika tambahan. lagi pesanan banyak kami biasanya manggil orang. Di orang-orang sekitar sini ibu-ibu lah Iya, terutama. iya, iya, iya. Nah, jadi kita panggil ke sini gitu, Pak. Nah, kalau yang standby ada 6. Artinya sudah mengentaskan pengangguran. 6 Alhamdulillah, orang kan? alhamdulillah itu. Nah, mestinya kan yang usaha-usaha mandiri seperti ini juga disupport pemerintah. Karena
sudah berkontribusi nyata toh. Alhamdulillah Pak. Kalau permodalan segala macam Apanya Pak? masih sendiri Masih juga? pribadi dari saya. Ya kita nabung Pak, pelan-pelan kita jualan. Tumbuh gitu ya. Nah, kita sisihkan untuk perkembangan, untuk pengembangan segala macam gitu. Tapi hasilnya kan sudah terbukti ya. Alhamdulillah. Terus jadi istana. Alhamdulillah. Oke Mas Haji, selamat usahanya. Amin. Selamat, ini juga baru mulai di rumah baru Mas ya. Iya Pak, alhamdulillah. Semoga mendapatkan kebahagiaan Amin. di dunia wal akhirah. Amin, Di amin. rumah barunya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Bisnisnya lancar, Amin. tambah berkah, Amin. pelanggannya tambah banyak. Amin, amin ya Allah. Teman-teman yang pengen merasakan cita rasa Saudi ya berarti Arab Saudi. Kalau di sana namanya Magluba. Ya, Nah, sekarang di Indonesia Mas Aji bikin brandnya namanya nasi terbalik. karena prosesnya dengan dibalik. Dibalik gitu ya. Terus silakan bisa menghubungi Mas Aji. Ini brandnya namanya Omar ya. Omar Catering. Gitu. Bisa dicari di sosial media di Sosial media. Instagram. Ada. Instagramnya nasi terbalik. Instagramnya nasi terbaik. Terbalik. Terbalik ya. Cedak atau terbalik. Nah. Terbaik. Mas Haji tetap terbaik. Matur nuwun Mas Haji. Nggih. Sami-sami Pak Setia. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.